Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih mengikuti Khazanah Timur Tengah. Mari kita lanjutkan dialog bersama Bapak Mahfud Siddiq. Baik Pak, kalau kita lihat negara-negara kawasan Timur Tengah dan juga Asia Tengah itu kan tidak bisa dilepaskan dari negara eksportir minyak Pak ya. Ada juga sih sebagian yang importer minyak. Tapi tadi kan ada mengalami penurunan ekonomi tahun 2018 ke 2019 dan 2019 ke 2020 baru ada kenaikan, berarti yang memiliki kekayaan minyak itu tidak otomatis ekonominya makmur ya Pak ya? Atau katakanlah selalu mengalami pertumbuhan ekonomi Pak? Ya, kita Indonesia dulu yang dikenal dengan salah satu dari negara pengekspor minyak, OPEC, sekarang menjadi importer. Kemudian negara yang kaya dengan cadangan minyak itu mereka mampu memanjakan rakyatnya. Akan tapi terakhir karena gejolak harga minyak ya yang sampai di bawah 30 US dollar per barel dan lebih rendah lagi seperti Venezuela, mereka menghadapi gangguan-gangguan politik dalam negeri, kemudian juga penurunan kemampuan masyarakat termasuk kemiskinan. Jadi harus hati-hati. Jadi istilahnya ada kutukan sumber daya alam. Nah, saya melihat khususnya Saudi Arabia, negara ini melakukan suatu reformasi yang luar biasa. Pada masa lalu Saudi Arabia tidak mengenal namanya pajak, ya kan? Nah, beberapa tahun terakhir, kira-kira paling tidak 5 tahun yang terakhir, dengan menurunkan harga minyak dunia pada waktu itu, Saudi Arabia melakukan namanya pergeseran dominasi minyak dari sumber daya ekonominya menjadi industri, kemudian juga agrobisnis dan sebagainya, sedemikian rupa termasuk mengenakan pajak. Sekarang kalau kita haji maupun umroh itu sudah bayar pajak, yaitu yang namanya pajak pertambahan nilai. Nah, di dalam APBN Saudi Arabia itu komponen pajak itu sudah 10%. Kalau Indonesia itu 80% ya. Nah, tapi masih didominasi oleh minyak. Tapi dia sudah melakukan pergeseran dan reformasi, ya. Nah, dia tidak terlambat negara itu karena karunia Allah juga. Dia negara itu selain memiliki sumber pendapatan dari minyak, memiliki juga sumber kekuatan ekonomi, katakanlah karena di situ ada Ka'bah, ya kan? Setiap tahun orang harus pergi haji, ya kan? Kisarannya sekitar 2 juta, ya kan? Kemudian umroh, ya kan? Nah, itu sumber keuangan yang lumayan besar. Kalau di dalam ukuran Indonesia namanya tourism destination, ya kan? Nah, jadi dia mengalami penurunan pada beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang mulai bangkit lagi. Diproyeksikan sebelum adanya kasus virus corona, itu kira-kira pertumbuhannya pada kisaran 2,4%. Tapi saya kira itu akan lebih rendah. Karena misalnya dia menghentikan dulu, ya kan, untuk negara-negara yang ditengarai kena wabah virus corona, ya. Misalnya termasuk Indonesia yang belum boleh mengirim masyarakatnya, penduduknya untuk umroh. Nah, itu ada gangguan-gangguan yang sifatnya itu mudah-mudahan jangka pendek. Nah, akan tetapi karena kekuatan ekonomi yang luar biasa, kemudian cadangan tadi Anda tanya cadangan emas ya kisaran 400 ton. Kalau cadangan devisanya itu artinya dia nyimpen dolar, nyimpen yen, ya nyimpen mata uang asing yang lainnya itu pada kisaran 450 miliar. Itu termasuk besar. Ya. Nah, ini merupakan salah satu kekuatan ekonomi dia. Dia juga bisa melakukan investasi, termasuk ke Indonesia dan sebagainya. Ya, belum lagi
negara ini juga memiliki kekuatan ekonomi, ya tetap aja dari harga minyak. Sekarang minyak mulai naik lagi harganya pada kisaran 60 dolar per barel, ya kan? Nah, ini cukup lumayan besar gitu ya. Nah, dia bisa menaikkan atau menurunkan produksi minyak, ya, karena dia kalau menurut ukuran saya itu nomor 2 dari produksi yang dijual ke pasar. Misalnya kalau Amerika Serikat itu 17 juta barel per hari, Saudi Arabia 12 juta. Bayangkan ya, Indonesia itu cuma kisaran 800.000. Itu berapa kali itu? 15 kali dari atau itu produksi minyak yang dijual ke pasar. Sehingga negara ini bagaimanapun juga ya menjadi leading, ya menjadi apa itu semacam pemimpin di negara-negara Timur Tengah. Yang sebagian juga ada yang kaya, ada yang sangat miskin. Tapi Saudi Arabia termasuk per kapita income-nya tinggi, tidak seperti sebesar Qatar, tapi penduduknya besar. Penduduknya kisarannya adalah 30 juta, ya kan? Nah kalau Qatar itu kan kira-kira cuma 1 juta, ya kan? Dan sebagainya. Baik pemirsa, tadi kita sudah ikuti paparan Pak Mahfud tentang pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi, memiliki cadangan minyak yang cukup besar, meskipun sekarang ini ada ancaman virus corona yang mengakibatkan dihentikannya sementara atau dilarangnya jemaah umroh dari berbagai negara menuju ke Arab Saudi. Padahal ini adalah sumber pemasukan yang besar bagi pemerintah Arab Saudi sendiri. Penjelasan yang sangat lengkap dari Bapak Mahfud Siddiq kita akan lanjutkan kembali dalam Hazanah Timur Tengah ini. Tetaplah di Tawaf TV.